Selamat pagi. Pagi. Seperti sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kepada kalian, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan kalian laksanakan hingga 1 semester ke depan. Nah, masih ingat dengan budaya positif yang Ibu suruh membuat poster digital? Ya. Nah, jadi Ibu memberikan kalian bayangan tentang kesepakatan kelas melalui budaya positif dan poster digital yang kalian buat Desember yang lalu, seperti itu. Nah, sekarang apa sih itu maksudnya kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu memuat tata tertib atau peraturan yang kita sepakati bersama di kelas ini, di kelas 10 MIPA 1. Nah, Ibu akan membagikan kalian sticky note, ini namanya sticky note ya. Di sini ada lem pertaknya. Jadi nanti kalian di sini tulis nama, kelas, kesepakatan apa yang kalian inginkan ada di kelas ini. Misalnya, saya akan selalu datang tepat waktu. Terus misalnya lagi, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan terlambat mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi kalian buat sendiri. Kalian kelas 10 MIPA 2 kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Jadi apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu semacam peraturan atau tata tertib yang ada di kelas kita. Jadi sama-sama kita membuatnya, berdiskusi untuk menentukan. Tentunya Ibu membuat kesepakatan kelas ini bukan hanya di kelas kalian saja, tapi juga di kelas-kelas lain. Nah, kesepakatan kelas ini berbeda antara kelas kalian dengan kelas sebelah atau kelas 10 IPS atau kelas 12 MIPA seperti itu. Jadi masing-masing dari kalian menentukan kesepakatan kelas yang masing-masing dengan cara apa? Yaitu nanti Ibu akan membagikan kalian ini namanya sticky note. Sticky note ini ada terletaknya di sini, ada lemnya. Ibu bagikan satu-satu. Kalian tulis nama, kelas, kemudian kesepakatan apa yang kalian inginkan ada di kelas kita. Tentunya kesepakatan yang positif, budaya positif yang baik. Misalnya, Dedi nulis di sini, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ini terserah kalian nulisnya apa di sini. Ajri, saya akan selalu datang tepat waktu. Nah, kemudian Jaini, saya berjanji akan selalu berpakaian rapi. Terus ada lagi, saya akan selalu menghargai teman, misalnya kata Ulfah. Jadi terserah kalian nulisnya apa di sini. Boleh satu aja, boleh dua, boleh tiga dan seterusnya. Yang penting muat di sini. Itu tulisannya kecil-kecil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin bersama-sama kalian kelas 11 MIPA 1 membuat kesepakatan kelas. Jadi apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu seperti kayak peraturan atau tata tertib yang khusus di kelas ini. Jadi Ibu sudah membuat juga kesepakatan kelas di kelas-kelas lain. Nah, mereka itu tentunya berbeda kesepakatannya, tergantung masing-masing kalian mau kesepakatannya yang seperti apa. Yang penting tetap yang positif. Karena dari kesepakatan kelas ini nanti akan terwujud budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kalian jalankan selama 1 semester ke depan. Nah, nanti Ibu akan bagikan ini namanya sticky note. Ini ada perlengkapnya di sini. Ibu bagikan satu-satu masing-masing ke kalian. Kalian isi di sini nama, kelas, terus kesepakatan apa yang kalian inginkan ada di kelas ini. Contoh, saya ingin selalu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Saya ingin selalu datang tepat waktu. Misalnya lagi ayat sini nulis, saya ingin selalu membersihkan kelas dan selalu rajin mengerjakan tugas misalnya, dan sebagainya. Pokoknya banyak kesepakatan seperti yang bisa kalian lihat di papan tulis. Ibu sudah menyediakan kalian karton berwarna hitam dengan bertuliskan kesepakatan kelas 11 MIPA 2. Nah, yang mana pada hari ini kalian satu persatu akan Ibu bagikan sticky note yang kemudian akan kalian tulis masing-masing sesuai opini kalian, pendapat kalian, dan perasaan kalian. Kalian utarakan di sini mau kesepakatan kelas yang seperti apa. Misalnya kalian mau selalu berpakaian rapi, terus datang tepat waktu, saling menghormati, saling menghargai, ditulisnya di sini ya. Nah, ini tidak boleh sama dengan teman-teman yang lain. Kalian bikin sendiri, tulis sendiri di sini. Nah, ini nanti akan Ibu bagikan masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu ingin sama-sama dengan kelas 12 IPA 1 melaksanakan budaya positif di sekolah dengan cara kesepakatan kelas. Jadi kita sama-sama menyepakati apa saja komponen-komponen yang harus disepakati di kelas ini. Kalian akan membuat kesepakatan kelas. Ibu akan membagikan kalian sticky note dan kalian tulis kesepakatan yang kalian mau, yang akan kalian jalankan selama 1 semester ke depan, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas ini adalah pembiasaan budaya positif. Nah, kemudian apa itu kesepakatan kelas? Jadi masih ingat dengan budaya positif yang lalu Ibu suruh kalian membuat poster digital? Nah, itu hampir sama dengan itu. Jadi kesepakatan kelas ini semacam peraturan atau tata tertib yang ada di kelas kita, di kelas 12 IPS. Jadi kesepakatan kelas yang ada di 12 IPS ini berbeda dengan kesepakatan kelas di kelas-kelas yang lain. Jadi tergantung kalian seperti apa kesepakatan kelasnya. Ini maksudnya adalah bertujuan untuk kalau kalian membuat kesepakatan kelas akan menjadi budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian bersama-sama membuat kesepakatan kelas seperti yang bisa kalian lihat di sini. Di karton hitam adalah tempat untuk kalian menempel kesepakatan kelas kalian. Jadi nanti Ibu bagikan sticky note ini masing-masing pada kalian, terus kalian tuliskan nama kelas, kemudian kesepakatan kelas apa yang akan kalian
membagikan masing-masing ke kalian sticky note dan sudah tertempel dengan rapi di sini. Nah, sekarang Ibu ingin membacakan satu persatu nih hasil dari tulisan kalian oleh teman-teman saya dari 11 IPA 1. Yang pertama dari Lestari. Saya ingin selalu melihat kelas ini bersih dan rapi. Dan kesepakatan yang kedua dari EYJ. Saya ingin selalu menghormati dan menghargai guru Tentang dan kesepakatan kelas 11 MIPA 1. Yang pertama dari Siti Alaida Jahron. Saya ingin kelas selalu tentram dan damai. Kedua dari Tesya Alensia Amanda. Saling menghargai sesama teman. Yang ketiga Abiun Royhan Akbar. Saya ingin kelas kita bersih, tertib dan rapi dan selalu mematuhi kelas yang ditulis oleh teman-teman kelas 11 MIPA 1. Yang pertama ditulis oleh Muhammad Kadianto. Saya ingin datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua ditulis oleh Marni. Siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Dan yang ketiga ditulis oleh Ahmad Zulkifli. Menjadikan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan disiplin serta satu terkait dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, kemudian di sini Ibu akan tuliskan nih satu persatu lagi dari yang sudah kalian tulis. Jadi intinya apa? Kan banyak di sini yang nulis saya ingin selalu datang tepat waktu. Nah, tidak mungkin akan berulang di sini. Jadi misalnya yang pertama nanti kami akan selalu datang tepat waktu seperti itu. Jadi sampai ada 5 komponen di dalamnya. Inti dari yang pertama dari Muhammad Yasir, saya berjanji tidak akan mengucap dan salah ulang. Kedua dari Mekwi Dwi Santoso, saya akan selalu menjaga dan merawat kelas yang ditulis oleh teman-teman saya kelas 10 IPA 2. Yang pertama dari Farida, saya akan menjaga keamanan kelas. Dan yang kedua dari Ina Julita Indasari, saya akan membacakan kesepakatan dari teman-teman dari kelas 12 IPS. Yang pertama dari Sandi, kesepakatan kelas saya akan menjaga kebersihan kelas dan saya akan selalu datang sekolah tepat waktu. Yang ketiga Taiba, saya ingin semua teman-teman bisa mematuhi peraturan yang kelas dari teman-teman kelas 12 IPS. Di sini ada Kristina Dewi. Saya ingin menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, Herlina. Kesepakatan, saya ingin kelas saya bersih, saya ingin saya datang tepat waktu ke sekolah. Jadi anak yang datang tepat waktu. Yang ketiga, Dahlia. Kesepakatan kelas, saya ingin datang ke sekolah tepat waktu. Saya ingin berpakaian rapi dan selalu menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Saya ingin kelas selalu bersih. 12 IPS, yang pertama Muhammad Adila, saling menghormati satu sama lain, tidak boleh membuli teman sekelas. Yang kedua Ahmad Maulana, ingin selalu menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya dan selalu mematuhi perintah guru. Yang ketiga Latifah, saya ingin datang ke sekolah tepat waktu, saya ingin menjaga kelas selalu bersih, dan saya ingin selalu menghormati guru dan teman. baik, semuanya sudah selesai. Kita sudah sama-sama berdiskusi dan membuat kesepakatan kelas. Nah, ini ada 5 komponen kesepakatan kelas yang telah kita diskusikan bersama-sama. Ibu ingin yang menyebutkan nomor 1 kesepakatan kelas kita. Tolong bacakan kesepakatan kelas kita yang pertama. Kesepakatan kelas 11 yang pertama, kami senantiasa menghormati dan menghargai antar sesama. Ya. Nah, ini maksudnya adalah kami senantiasa menghormati dan menghargai antar sesama itu bukan hanya guru, melainkan juga teman dan semua warga sekolah. Semua warga sekolah ya. Jadi bukan hanya menghormati dan menghargai guru, juga menghargai dan menghormati teman. Dengan cara apa? Misalnya kalau berteman, bercanda itu jangan sampai menyakiti hati
kawan atau temannya. Bercanda boleh saja, tapi jangan sampai kalian malah membuat teman kalian itu dendam kepada kalian seperti itu. Jadi harus sama-sama saling menghargai, menghormati, jangan berkata kasar seperti itu. Kemudian yang kedua, tolong Rahmat sebutkan kesepakatan kelas kita yang kedua, Rahmat. Kesepakatan kelas IPA 1, kami akan selalu menjaga kebersihan sekolah, kelas, dan menjalankan titip kelas. Nah, ini salah satu hal yang penting, yaitu kita sama-sama harus menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas, dan jalankan piket. Jangan sampai terlambat datang. Kalau misalnya jadwal piket kalian itu hari Selasa, berarti hari Selasa itu datangnya lebih pagi agar bisa menyapu. Kalau misalnya sudah banyak teman-teman itu kan agak susah ya nyapunya, minta tolong teman keluar, pasti kenapa sih kamu, kata teman-temannya kan. Nah, makanya itu kalian datang lebih pagi. Silakan bacakan saya kemudian kesepakatan kelas yang nomor 3 ya. Ya, benar sekali. Nah, ini kami senantiasa berpakaian rapi dan mentaati tata tertib sekolah dan juga kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Jadi tata tertib sekolah kalian taati, kemudian kesepakatan kelas kalian jalankan. Yang laki-lakinya nih juga biasanya harus berpakaian rapi ya. Kemudian jika ada yang melanggar kesepakatan kelas ini misalnya ada beberapa siswa yang melanggar nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya, itu bukan dapat sanksi atau hukuman ya, melainkan ada namanya konsekuensi, ada konsekuensinya. Selanjutnya Siti Alaida, tolong bacakan kesepakatan kelas yang keempat. Kesepakatan kelas 11 IPA 1 yang keempat, kami akan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Kemudian kesepakatan nomor 5 atau yang terakhir, tolong Sri Jumiati bacakan. Kesepakatan kelas 11 IPA 1 yang kelima, kami berjanji tidak memainkan handphone saat KBM, kegiatan pada remaja. Oke, kita sudah selesai. Kalian sudah membacakan kesepakatan kelasnya dan juga sudah menuliskan di sini. Nah, yang terakhir adalah masih ingat dengan poster digital yang Ibu minta membuat saat ulangan praktik kemarin tentang budaya positif. Nah, masih ingat ya? Jadi kalian sekarang mengerjakan lagi poster digitalnya. Nah, tapi poster digital ini yang sekarang Ibu minta adalah satu kelas untuk satu poster digital. Jadi tidak ada berkelompok lagi, melainkan kalian sudah berkelompok satu kelas ini membuat satu poster digital yang berisikan ini, kesepakatan kelas 11 MIPA 1 yang ada 5 komponen ini. Jadi kalian buat, Ibu tunggu poster digitalnya selesai di hari Rabu depan ya. Nah, kalau sudah selesai kirimkan di grup dan nanti foto atau poster digital yang di grup itu akan Ibu posting di Instagram sekolah kita SMA Negeri 1 Kapuas Muru. Jadi kalian pun juga bisa melihat poster digital punya kelas-kelas lain karena poster digital semuanya akan Ibu upload di Instagram sekolah. Nah, kemudian jangan lupa kapan terakhir kumpulnya? Rabu depan ya. Silakan buat secantik mungkin karena Ibu akan menyandingkan kalian dengan kesepakatan kelas hasil dari diskusi kita pada hari ini, hasil dari tulisan kalian. Nah, yang pertama di sini adalah ya, baik, Ibu ingin Dwi Septiliana silahkan bacakan kesepakatan kelas yang nomor 1. Silakan Muhammad Yudi bacakan kesepakatan kelas yang nomor 2. Kami menjaga ketertiban sekolah dan kebersihan kelas. Silakan Abram Ronald Yosepa bacakan kesepakatan kelas yang nomor 3. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Selanjutnya Tina bacakan kesepakatan kelas yang nomor 4. Kami senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas dan status sebagai pelajar. Nah, hari ini kita sudah selesai menyelesaikan diskusi tentang kesepakatan kelas. Bisa kalian lihat di sini ada 4 komponen kesepakatan kelas yang telah kita diskusikan. Kemudian tolong dari keempat ini kalian buat poster digital untuk satu kelas. Yang ini saja isinya. Kalian kan pernah sebelumnya ya yang tentang budaya positif. Nah, sekarang kalian buat poster digital cukup satu untuk satu kelas. Setelah selesai akan
diskusikan kesepakatan kelas kalian di sini masing-masing dan kalian tempelkan di kantong hitam ini. Nah, kemudian setelah kita diskusikan, dapatlah hasil 6 komponen kesepakatan kelas 10 MIPA 1. Yang pertama di sini ada apa? Berkati, tolong bacakan. Dia akan selalu datang tepat waktu. Iya, benar. Sekarang Selfie yang kedua, tolong bacakan. Kami senantiasa menjaga kebersihan sekolah, kelas, dan melaksanakan IPN kelas. Ya, nomor 3 Alexandro, tolong bacakan. Kami akan selalu berpakaian rapi saat di kelas dan di sekolah. Ya, sekarang Imade bacakan. Kami senantiasa menghormati dan menghargai antar sesama. Ya, kemudian yang nomor 5 tolong bacakan Naftali. Kami akan menjaga kebersihan dan susu. Nah, nomor 6 Ahmad Irwiji, silakan bacakan. Kami tidak akan bermain handphone saat jam belajar. Sekarang Ibu jelaskan masing-masing komponen ini satu persatu. Yang pertama ada, kami akan selalu datang tepat waktu. Seperti yang kalian tulis, banyak sekali yang nulis kami akan selalu datang tepat waktu. Artinya, jangan sampai terlambat datang ke sekolah. Misalnya kita masuknya jam 7.30, berarti jam 7 sudah berangkat dari rumah atau jam 7 sudah di sekolah seperti itu. Jadi turunnya jangan mepet dengan waktu pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua adalah kami senantiasa menjaga kebersihan sekolah, kelas, dan melaksanakan piket kelas. Jadi ini tanggung jawab kalian menjaga kebersihan kelas, sekolah, dan juga menjalankan piket kelas. Jangan piket kelas itu sebagai pajangan aja, ya, jangan sebagai pajangan aja, tapi juga dijalankan dengan benar-benar. Misalnya Alexandro piketnya hari Rabu, datang lebih pagi di hari Rabu. Kemudian Chelsea hari Jumat datang lebih pagi hari Jumat. Jangan kebalikannya, malah hari Kamis datang yang pagi, Jumatnya datang terlambat. Ya Chelsea, seperti itu. Kemudian ada lagi, kami akan selalu berpakaian rapi saat di kelas dan di sekolah. Kemudian yang ketiga ada, kami akan selalu berpakaian rapi saat di kelas dan di sekolah. Jadi ini tulisan si Badali dan harus disepakati di semua kelas. Di kelas 10 MIPA 1 berarti kalian harus berpakaian rapi dan sopan. Kemudian jangan keluar baju lagi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada, kami senantiasa menghormati dan menghargai antar sesama. Sesama ini siapa? Termasuk guru dan juga teman-teman yang ada di kelas, teman-teman yang ada di kelas sebelah, kakak kelas, adik kelas, seperti itu. Itu termasuk ya antar sesama. Jadi kalian menghormati dan menghargai bukan hanya guru ya, tetapi juga teman-teman, kakak kelas, seperti itu. Kelima, kami akan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Jadi mulai dari sekarang harus bertanggung jawab dengan status kalian sebagai pelajar. Misalnya ada tugas, kerjakan, kumpulkan tepat waktu. Jangan sampai gurunya keluar-keluar dulu teriak-teriak, "Woi, Tasya, aku ngerjakan tugas." Misalnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Harus sudah tahu, oh kalau minggu depan batas mengerjakannya kumpul minggu depan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam adalah kami tidak akan bermain handphone saat jam pelajaran, saat jam belajar. Ini sangat penting ya, bahwa kalian kan diperbolehkan bawa handphone. Nah, tapi saat jam pelajaran jangan malah main handphone, jangan main game, jangan buka-buka sosmed gitu. Kecuali saat jam kosong atau istirahat seperti itu. Nah, itu baru boleh. Jadi jangan sampai ibunya di sini menjelaskan, bapak gurunya di sini bla-bla menjelaskan, kalian main game. Seperti itu. Nah, paham ya semuanya? Ini adalah kesepakatan kelas dari kelas 10 MIPA 1. Oke, semuanya kita sudah selesai membuat kesepakatan kelas di sini dan juga kalian sudah selesai juga menuliskan dan menempel di sini. Nah, maka tugas selanjutnya adalah setelah selesai ke-6 komponen ini, kita diskusikan, kalian buat poster digital seperti yang kemarin. Ingat, budaya positif ya, masih ingat? Jadi kalian buat poster digital tapi tidak berkelompok lagi, melainkan buat ke-6 ini, 6 kesepakatan ini, tuliskan di poster digitalnya, satu poster digital mewakili satu kelas. Ibu tunggu minggu depan, hari Selasa depan ya. Kirimkan poster digitalnya di grup, kemudian poster digital tersebut akan ibu post
posting di Instagram. Jadi kalian nanti bisa melihat di Instagram yang punya Instagram. Nah, jadi jangan lupa tugasnya yaitu buat poster digital seperti kemarin. Satu kelas untuk satu kelas 12 MIPA 2. Nah, Ibu menuliskan 4 komponen dari hasil kesepakatan yang kalian tempelkan di sini. Ya, silakan Muhammad Subhan, tolong sebutkan kesepakatan kelas 12 MIPA 2 yang nomor 1. Kami menjaga kebersihan kelas. Jumiati, tolong sebutkan kesepakatan kelas nomor 2. Kami senantiasa menghormati dan menghargai antar sesama. Selanjutnya Hasani, tolong sebutkan kesepakatan kelas nomor 3. Kami senantiasa menjaga dan mematuhi tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas. Selanjutnya Milasari, tolong sebutkan kesepakatan kelas yang nomor 4. Kami akan selalu datang tepat waktu. Setelah kita diskusikan hasil kesepakatan kelas, yang tadi ada 4 komponen ya, yang telah kalian diskusikan, kemudian kalian tempelkan. Nah, yang 4 komponen itu tolong dibuatkan poster digital seperti kalian membuat budaya positif kemarin, masih ingat? Nah, ya, tugasnya bukan berkelompok lagi, melainkan per kelas. Jadi satu kelas buat poster digital isinya kesepakatan kelas yang tadi 4 komponen itu. Ibu tunggu Senin depan dikumpulkan. Kemudian kalau sudah selesai, poster digital itu akan Ibu posting di Instagram. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri diskusi kita dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita. Ini merupakan salah satu program dari guru penggerak kita yang patut kita apresiasi dan kita dukung pelaksanaannya. Untuk program-program penggerak lainnya itu terkadang menurut kita kecil, sepele, tapi besar dampaknya ya. Nanti akan ada lagi
sosialisasi budaya anti perundungan. Dan lagi menu di dalam sekolah penggerak ada juga kita sosialisasi tentang parenting. Jadi kita akan memanggil orang tua gitu ya untuk sosialisasi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kota Semarang, Bapak Mianto Budi Santoso MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pengajar di SMA Negeri 1 Kota Semarang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kegiatan kali ini saya ingin sesi berbagi dan pembahasan dengan Bapak atau Ibu guru atau rekan sejawat di SMA Negeri 1 Kota Semarang. Baik Bapak dan Ibu guru, kesempatan kali ini saya ingin menekankan bahwa di sini saya bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu guru, apalagi banyak sekali di depan saya ini senior-senior saya yang saya hormati. Tapi di sini saya ingin berbagi ilmu. Selama beberapa bulan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di dalam guru penggerak ini Bapak Ibu ada 3 modul pembelajaran. Dan di dalam modulnya itu ada beberapa lagi submodul. Jadi dalam satu modul biasanya ada 4 submodul lagi. Nah, ini salah satunya yang budaya positif ini ada di modul 1, submodul 1.4 budaya positif. Modul ini sangat bagus sekali karena banyak yang melatar belakangi saya bisa melaksanakan di kesempatan ini, yaitu berbagai fenomena krisis karakter yang muncul di negara ini melalui media semakin mengkhawatirkan. Lalu kita bisa ingat kembali beberapa yang saat yang lalu pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Jadi anak-anak itu belajar di rumah, kita sebagai guru kurang kontrol seperti itu. Nah, akhirnya karakter anak mulai menurun, apalagi banyak gadget, media digital segala macam yang menerpa mereka, tapi kebanyakan jomplang, bukan yang positifnya, melainkan yang negatifnya seperti itu. Sehingga disinilah peran Bapak dan Ibu guru kita sama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi dengan adanya budaya positif ini, insya Allah kebiasaan-kebiasaan baik bisa kita jalankan bagi kita bersama dan juga untuk anak murid kita. Selanjutnya, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas tentunya dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif ini Bapak Ibu, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi ada tujuan untuk membangun budaya positif di sekolah kita adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Misalnya dengan cara yaitu mengadakan atau membuat program kesepakatan kelas dengan tujuan untuk menumbuhkan dan membiasakan anak menjadi mandiri, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak murid kita itu atau anak didik kita itu sama-sama kita bangun, kita dorong potensi mereka bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Artinya selain dia belajar, sosialnya juga kita didik seperti itu, atau kita sama-sama bangun.
Nah ini, membuat kesepakatan kelas itu merupakan aturan-aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas sendiri terdapat harapan guru kepada muridnya dan juga harapan murid kepada guru. Ini biasanya untuk mewujudkan kelas impian namanya Bapak Ibu kalau di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya nanti di slide selanjutnya akan saya lebih jelaskan dan juga ada dokumentasinya. Kesepakatan yang disusun harus mudah dipahami dan langsung diterapkan, dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Selain membuat kesepakatan kelas, untuk penerapan budaya positif bisa juga dengan cara disiplin positif, yaitu dengan memberikan pemahaman disiplin pada anak untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka dan dapat menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Ini selalu saya tekankan kepada siswa, hargai orang di sekitar kamu, hargai guru, hargai teman, hargai semua warga sekolah. Dalam pelaksanaannya, disiplin dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi logis jika sebuah aturan dilanggar. Kesalahan adalah kesempatan baik bagi anak untuk belajar. Jadi, Bapak Ibu, saya kemarin diajarkan bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru, tapi tidak saya jelaskan di sini lebih rinci di kemudian hari saja nanti. Seperti itu. Jadi ada pembuat orang merasa bersalah, ada juga pembuat hukuman seperti itu. Dan ada juga sebagai manajer, sebagai pemantau, dan sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai guru. Saya pernah dulu, sebelum saya di sekolah ini, itu pernah mencubit anak sampai biru, pernah mukul pakai kayu. Jadi itu kemarin ternyata diajarkan oleh fasilitator saya di guru penggerak, itu sama sekali tidak boleh. Karena saya juga kan bercerita, kayak saya harus mengakui kesalahan saya dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya seperti itu. Jadi itu ternyata tidak boleh kita lakukan. Ada tata caranya yang harus kita jalankan seperti itu. Yaitu yang pertama kita menanyakan dulu, kenapa nak alasan kamu misalnya melakukan kesalahan ini? Misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Biasanya kalau saya dulu pasti marah-marah, kenapa kamu terlambat? Pasti kamu ini gadang ya kan, seperti itu. Atau kamu nonton drakor misalnya, ya untuk anak-anak cewek, biasanya seperti itu. Atau yang cowoknya main game atau segala macam. Nah saya selalu marah-marah dulu, padahal itu ternyata tidak boleh. Yang saya pelajari di guru penggerak, kita harus tanya dulu kenapa jadi terlambat. Kemudian siswanya menjawab misalnya, maaf Bu, maaf Pak, saya malam tadi mengerjakan tugas Bapak Ibu, jadi saya begadang seperti itu. Nah ternyata itu kesalahannya ada di gurunya misalnya seperti itu, karena kita banyak ngasih tugas kayak gitu. Tapi ada juga yang mereka tidak mendengarkan, malah menulisnya itu, saya berjanji untuk saling mencintai dengan teman-teman saya, katanya Bapak Ibu. Mungkin dia kayak bingung apa kayak gitu, nggak mengerti apa yang saya katakan. Jadi ditulisnya seperti itu. Ada juga yang saya bersiap menjadi bucin atau budak cinta, ya aneh-aneh. Tapi saya tidak marahi, cuma saya arahkan aja. Itu salah, nah seperti itu. Maksudnya di sini adalah bentuknya positif. Misalnya saya berjanji selalu datang tepat waktu untuk membuat kesepakatan kelas. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini, misalnya nih Bapak Ibu, saya membuat kesepakatan kelas di kelas 11 MIPA 2 itu berbeda dengan kelas 11 IPS. Misalnya di kelas 11 MIPA 2 itu sudah, jadi di semua kelas itu sudah saya terapkan kecuali 11 IPS gitu. Saya membawa karton hitam, kemudian sticky note, lalu saya jelaskan dulu apa itu budaya positif, apa itu kesepakatan kelas, lalu saya bagikan sticky note ini ke mereka satu persatu. Mereka tulis nama kelas, kemudian kesepakatan apa yang mereka mau, banyak sekali yang lucu-lucu. Dan kemudian dokumentasi selanjutnya di sini ada kesepakatan kelas dari kelas 11 MIPA 1. Nah,
Jadi kesepakatan kelas yang ditulis siswa itu tidak semua saya masukkan ke dalam kesepakatan kelas intinya Bapak Ibu seperti itu. Hanya ada 5 komponen, hanya ada 5 kesepakatan kelas. Karena biasanya ada 4-5 anak itu kesepakatan kelas yang mereka buat itu berulang seperti itu. Sama-sama menulis saya ingin rajin belajar, jadi ada 5 orang. Jadi saya buatkan intinya seperti ini. Mereka menulisnya, kami senantiasa menghormati dan menghargai antar sesama. Di sini saya memberikan arahan bukan hanya menghormati dan menghargai kepala sekolah dan guru saja ya, tetapi juga antar sesama, yaitu meliputi kawan-kawan kelas, adik kelas, atau teman-teman di lain kelas seperti itu. Boleh saja bercanda kata saya, bercanda, bermain-main bersama teman boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati kawannya atau menyakiti hati temannya dengan kata bercanda itu. Senantiasa berpakaian rapi dan mentaati tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas. Yang keempat, kami akan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Nah, ini yang 1-4 ini adalah hasil tulisan siswa sendiri Bapak Ibu. Lalu saya rangkai seperti ini. Kenapa saya tuliskan kami? Karena biar lebih friendly seperti itu, biar lebih tertanam di hati mereka karena ada kata kaminya. Kecuali saya tuliskan seperti ini, jangan sampai telat ke sekolah, itu kayak seperti memerintah. Tapi dengan kata yang lebih bersahabat seperti ini, itu bisa tertanam menjadi long memory atau memori yang panjang untuk anak. Baik Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini tidak hanya sampai di sini saya buat. Setelah ditulis, anak-anak saya suruh untuk membuat poster digital. Jadi mereka membuat poster digital. Setelah selesai mereka kirimkan di grup WhatsApp yang khusus mapel saya. Dan saya posting lagi di Instagram poster digitalnya itu. Awalnya saya tidak menaruh harapan besar kepada siswa untuk membuat poster digital yang bagus. Ternyata silakan Bapak Ibu saksikan. Ini adalah poster digital yang dibuat anak didik kita. Bagus sekali. Ini mereka buat sendiri Bapak Ibu lewat aplikasi Canva. Ini bagus sekali. Jadi saya pun merinding. Anak didik kita itu potensi, bakat dan minatnya luar biasa di dalam digital. Jadi mari Bapak Ibu kita arahkan mereka. Ini adalah punya kelas 11-12. Jadi ini saya sudah menyelesaikan 1 modul di guru penggerak. Ada 2 modul lagi selama 9 bulan ke depan. Jadi tiap modul nanti di 2 modul itu ada lagi yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lagi berkesempatan untuk menghadiri seperti itu. Kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi. Karena saya pun ilmunya masih cetek, masih rendah sekali di hadapan Bapak Ibu semua seperti itu. Kita sama-sama saling bersama-sama untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampah, jadi itu saja. Jadi kalau membuang sampah di tempatnya sudah biasa, hanya pelaksanaannya yang kita tekankan. Tapi membuang sampah tidak di belakang itu yang ya tolong masing-masing gitu bisa tertanggung tidak. Nah, jadi budaya itu kan terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurata Aini, guru mapel geografi dari SMA Negeri 1 Kapuas Murung. Setelah saya mengikuti sesi berbagi dari Ibu Mina Emilia Olva, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kapuas, tentang penerapan budaya positif sekolah, tanggapan saya adalah hal tersebut sangat bagus sekali. Karena melalui kesepakatan kelas, kita dapat menjalankan kebiasaan baik yang bermuara pada budaya positif demi mewujudkan kelas impian yang berpihak kepada peserta didik. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiriana. Saya Almanur Syafaah. Kami dari kelas 12 MIPA 1 bersekolah di SMA Negeri 1 Kapuas Murung. Melalui kesepakatan kelas yang kami buat bersama Ibu Mina Emilia Olva, kami belajar untuk berani menyampaikan pendapat dengan cara menuangkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kami inginkan sebagai peserta didik di kelas masing-masing demi terwujudnya kelas impian. Selain itu, Ibu Mina juga meminta kami untuk membuat poster digital yang berisi kesepakatan kelas masing-masing
dari kelas 10 sampai 12. Dalam hal ini mengasah potensi dan bakat siswa di bidang digitalisasi.